Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Ina Rizky Amalia. Gimana kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan selalu sehat ya. Kali ini saya akan membawakan materi tentang ASI eksklusif. Langsung saja yuk bahas tentang ASI eksklusif. Yang pertama, apa itu ASI? ASI adalah air susu ibu, yaitu mukjizat yang merupakan satu jenis makanan yang mencakup seluruh unsur kebutuhan bayi, baik fisik, psikologi, sosial, maupun spiritual. Komposisi dalam ASI ada air, lemak, protein, laktosa, dan lain-lain. Kandungan terbanyak ASI yaitu ada air sebesar 88,1%, lemak 3,8%, protein 0,9%, dan laktosa 7,0%. Dalam ASI terdapat faktor antibakteri, antivirus, dan anti jamur. Jadi ASI harus diberikan kepada bayi baru lahir agar terhindar dari berbagai masalah kesehatan. Apa itu kolostrum? Kolostrum yaitu air susu ibu yang dikeluarkan dari payudara ibu pertama kali setelah bayi baru lahir. Ciri-cirinya yaitu cairan berwarna kuning hingga orange, kental, lengket, dan terkadang bening. Jumlahnya hanya sekitar 3-5 sendok teh. Komposisinya ada kaya antibodi, yaitu untuk melindungi terhadap infeksi dan alergi. Kemudian sel darah putih untuk perlindungan terhadap infeksi. Kemudian laktasif atau pencahar, gunanya untuk membersihkan mekonium. Kemudian ada kaya vitamin A, yaitu untuk mencegah berbagai infeksi dan mencegah penyakit mata. Apakah harus menggunakan ASI eksklusif? Jawabannya adalah ya. Teman-teman tahu nggak kenapa? Jadi ASI eksklusif itu sangat penting karena ASI eksklusif dapat mencegah atau mengurangi risiko terjadinya sindrom kematian mendadak pada bayi. Jadi ASI eksklusif itu sangat penting sekali. Oke, kemudian apa itu ASI eksklusif? ASI eksklusif yaitu pemberian ASI yang hanya ASI saja. Ini berarti bayi tidak diberikan air putih, teh, minuman, ramuan, obat, cairan lainnya maupun makanan lain atau lain-lain selama 6 bulan pertama usianya. Jadi ASI eksklusif yaitu pemberian ASI saja selama 6 bulan. Tidak diberikan apa-apa selain ASI. Oke? Paham ya teman-teman? Kemudian ada keunggulan ASI. Apa aja sih keunggulannya? Satu, yaitu ASI adalah makanan terbaik dan bergizi sempurna bagi bayi. ASI membuat bayi tumbuh sehat dan kuat serta cerdas. ASI gratis, tersedia setiap saat. ASI suhunya tepat bagi bayi. ASI aman dan bersih karena langsung dari payudara ibu. ASI menguatkan kasih sayang antara ibu dan bayi. ASI sebagai alat kontrasepsi alamiah. Jadi apabila ibu-ibu ini yang habis melahirkan kemudian memberikan ASI eksklusif itu juga bisa sebagai alat kontrasepsi, karena apabila ibu-ibu mengeluarkan ASI untuk bayinya itu dapat mencegah kehamilan lagi. Kemudian jangan berikan susu formula bagi bayi 0-6 bulan. Bahaya. Jadi stop pemberian susu formula bagi bayi umur 0-6 bulan pertamanya. Kenapa begitu? Karena pemberian susu formula berisiko tinggi, sangat-sangat tinggi, terpapar benda-benda yang tidak steril. Susu formula juga dapat meningkatkan risiko alergi, gangguan pencernaan, dan masalah kesehatan lainnya. Apalagi lambung bayi itu masih kecil banget, jadi jangan diberikan apa-apa selama 6 bulan itu. Apalagi susu formula itu tidak perlu ya. Kemudian kebutuhan gizi bayi dan anak di bawah 2 tahun. Berikan bayi hanya ASI saja tanpa tambahan makanan atau minuman apapun sejak lahir sampai berumur 6 bulan.
Ditekankan lagi ya teman-teman, berikan bayi ASI saja selama 6 bulan. Kemudian setelah 6 bulan beri makanan tambahan dan tetap teruskan pemberian ASI hingga 2 tahun. Jadi boleh setelah 6 bulan kita berikan makanan tambahan seperti buah, sayur, atau biskuit yang udah dihaluskan. Kemudian 4 butir kunci posisi yang benar saat menyusui. Kepala dan badan bayi dalam satu garis lurus. Ibu mendekap bayi dengan tubuhnya. Ibu menumpang seluruh badan bayi dan bukan hanya kepala dan bahu bayi. Wajah bayi menghadap payudara dengan hidung menghadap puting ibu. Jadi ingat, bayi menyusu pada payudara ibu, bukan pada puting ibu. Bagaimana cara menyimpan ASI perah? Apabila ASI yang dikeluarkan ibu sangat banyak, kita bisa menyimpan ASINya dengan wadah yang sesuai untuk menampung ASI seperti plastik, gelas tertutup, atau botol lainnya. Jika memungkinkan, letakkan ASI di tempat yang dingin. Dalam suhu ruang atau kamar, ASI perah bisa bertahan 6 jam. Dalam kulkas, ASI perah dapat tahan selama 24 jam. Dalam freezer, ASI perah dapat bertahan selama 3 bulan. Sebelum diminumkan ke bayi, cairkan ASI beku dengan memindahkannya ke bagian tengah kulkas atau ke suhu ruang. Hangatkan ASI perah dengan menaruh wadahnya dalam baki berisi air hangat. Berikan ASI cair dalam 2 jam. Ingat, berikan ASI eksklusif pada bayi kita hingga 6 bulan. Jangan susu formula. Teruskan pemberian ASI hingga bayi berumur 2 tahun. Di samping pemberian makanan tambahan. Ingat ya teman-teman, jangan berikan makanan apapun kepada bayi kita selama 6 bulan hari pertama lahir. Jadi kita hanya perlu ASI saja untuk bayi kita selama 6 bulan ke depan setelah lahir. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kata atau kesalahan kata yang saya ucapkan. Apabila ada pertanyaan, silakan hubungi saya aja atau komen di bawah. Sekian dari saya, terima kasih. Bye-bye.